Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Salam. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kepada kita, sehingga di sore hari ini kita bisa dipersatukan kembali dalam kebaktian doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat bisa mempersiapkan diri walaupun di rumah masing-masing, tetapi hati dan pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan. Bersama kita akan memulai kebaktian doa kita, dan kita agungkan nama Tuhan dan kita muliakan nama Tuhan. Nyanyian pujian nomor 220, Jaminan Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan kebaktian kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memimpin dan berkenan di hadapannya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur kepadamu Tuhan karena penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat kembali bersatu hati untuk bersekutu, berkumpul, memuji nama Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan yang telah senantiasa setia untuk datang kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang walaupun dalam kondisi pandemi, namun kami tetap bersemangat Tuhan untuk menyembah Tuhan, walau melalui tayangan streaming online, tayangan video dan lain sebagainya Tuhan. Namun hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu yang senantiasa setia. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan ke dalam kasih, dan sampai akhirnya nanti hanya dalam kasih Tuhan. Berkatilah kami Tuhan yang setia dalam pelayanan ini,
semuanya kami serahkan dalam nama-Mu yang agung, nama-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa di hadapan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita tentunya Allah selalu hadir dan turut campur dalam setiap kehidupan kita. Dan hanya Tuhanlah yang patut menjadi andalan kita dan pegangan kita, karena Dialah yang senantiasa menghidupi dalam setiap kehidupan kita. Nyanyian pujian Engkaulah Tuhan, kita akan pujikan kepada Tuhan dengan sepenuh hati.
Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Ya, puji syukur karena saat malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali. Dan kami juga bersyukur jika saat malam hari ini Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Kami sungguh berterima kasih atas segala berkat kasih yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami juga jemaat semua. Mari kita akan berdoa kembali, kita akan mohon pimpinannya. Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur, berterima kasih kembali kepadamu Tuhan atas segala apa yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami seharian tadi. Bahkan sampai saat malam ini Tuhan telah memberkati kami dengan kesehatan, juga memberkati kami dalam damai sejahtera. Dan saat ini Tuhan juga perbolehkan kami untuk kami bersekutu, untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kebaktian doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus akan terus menuntun kami, menyertai bahkan menolong kami semua, sehingga kami boleh memahami, boleh menerima apa yang Tuhan kehendaki nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami serahkan syukur dan doa kami ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, puji syukur kepada Tuhan jika saat malam ini Tuhan telah berkenan mempertemukan kita dan kita akan boleh memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah doa malam hari ini. Baiklah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka. Kita akan buka di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Di sini tertulis tuan dan hamba. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara masalah hamba. Dan kita menyadari bahwa siapapun kita, apabila kita bekerja pada seseorang ataupun pada sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah instansi pemerintah, kita menyadari bahwa kita semua adalah hamba. Dan hamba itu seharusnya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Misalkan saya bekerja di proyek. Nah, berarti saya di situ juga punya atasan. Misalkan seorang mandor, seorang pelaksana, bahkan seorang pemborong. Nah, di situ saya harus melakukan apa yang diingini dari atasan saya itu. Nah, karena kalau jika kita tidak menyadari, kita tidak melakukan apa yang diingini dari seorang mandor misalkan, nah pasti saya nanti akan menerima teguran. Atau kalau kita ngeyel misalkan, nah berarti kita nanti bisa dipecat dari pekerjaan itu. Itu hanya sebuah contoh kecil saja. Nah, apalagi jika kita berada pada sebuah perusahaan ataupun dalam instansi pemerintah. Nah,
Dan kita tahu jika saat ini masih banyak sekali orang-orang yang belum menyadari akan keberadaan mereka, bahwa sebenarnya mereka adalah seorang hamba yang harus bisa melakukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, kita kembali untuk masalah hamba. Kemarin minggu saudara Juju telah menjelaskan bagaimana seorang hamba itu, yaitu contohnya Maria. Nah, di sini saya akan menyampaikan hamba atau abdi atau pelayan. Nah, mungkin kalau kita sudah datang dalam KPW, kita telah menerima. Mungkin di situ ada satu gambaran bahwa di situ ada tidak semua orang itu bisa menerima, memahami tentang keberadaan seorang hamba. Ya, karena hamba itu adalah seorang bawahan, seorang budak, dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di sini ada hamba yang baik, tentu juga pasti ada hamba yang jahat. Nah, kita akan melihat dulu, kita akan lihat untuk hamba yang jahat. Nah, hamba yang jahat itu hamba yang bagaimana? Mari kita lihat di dalam Lukas 19. Lukas 19 ayat 20 sampai 22. Nah, di sini salah satu contoh hamba yang jahat. Saya akan bacakan dari firman Tuhan ini 19:20-22. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Nah, di sini pokok perikopnya yaitu perumpamaan tentang uang mina. Di situ ada yang dikatakan menyebut dengan 521. Ada yang menerima mina 5, ada yang menerima 52, ada yang menerima mina 1. Nah, untuk hamba yang jahat, kita lihat bagaimana ia melakukannya. Nah, di situ dikatakan bahwa hamba ini tidak melakukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya ketika dia dipercayai satu mina oleh tuannya. Maka dia hanya menyimpan saja. Bahkan di sini dikatakan hanya memasukkan dalam sapu tangannya saja, hanya dipendam saja. Nah, ketika tuannya datang dan menanyakan bagaimana tahu uang yang diberikan itu, nah, si hamba tadi apa? Dia mengatakan tadi, yaitu bahwa uangnya atau minanya itu masih tetap satu, bahkan masih ada di dalam sapu tangan. Karena apa? Dia takut kepada tuannya. Dikatakan di sini tadi bahwa tuannya itu adalah tuannya yang keras, yang tidak menuai tapi mengambil dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dari hamba yang jahat.
Nah, hamba yang jahat di sini hamba yang tidak mau melakukan tugas kewajiban tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Maka itu di sini dikatakan di ayat 22, "Hai hambaku yang jahat." Itu kata tuannya. Nah, itulah salah satu contoh hamba yang jahat, yang tidak bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Kemudian untuk hamba yang baik kita akan melihat. Nah, kita akan melihat contoh dari hamba yang baik. Kita akan lihat di dalam Lukas 15. Ya, Lukas 15 ayat 22 sampai 23. Nah, ini salah satu contoh hamba yang baik, hamba yang penuh tanggung jawab atas tugas kewajiban yang diberikan kepadanya oleh tuannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bagaimana toh hamba yang baik itu. Kita akan baca di dalam Lukas 15 tadi ayat 22 dan 23. Nah, judul perikopnya yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba yang baik yang pertama di sini saya tulis, hamba yang baik itu dengan sukarela melakukan yang terbaik bagi tuannya. Itulah satu contoh hamba yang baik. Di dalam Lukas tadi, di sini dikatakan bahwa hamba itu tidak menolak apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik." Nah, maka si hamba tadi langsung menaati perintah tuannya itu. Dia langsung mengambil jubahnya, mengambil cincin dikenakan pada jarinya, juga sepatu pada kakinya. Bahkan ketika dia disuruh menyembelih seekor domba yang tambun, maka dia pun melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Nah, itu satu contoh yang baik dari seorang hamba yang baik, yaitu dia akan dengan sukarela melakukan apa yang terbaik bagi tuannya. Dengan sukarela. Kemudian hamba yang baik yang kedua yaitu mengerjakan pelayanan dengan ketulusan. Mengerjakan pelayanan dengan ketulusan. Kita akan lihat di dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-10. Nah, kemarin Saudara Jujo juga telah menyinggung masalah ini ya. Soal ini yaitu begini, "Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Nah, di sini mempunyai satu pengertian bahwa hamba ini melakukan itu bukan sesuatu karena paksaan, bukan karena dikon-kon, disuruh-suruh, atau karena mungkin dengan suara yang keras, misalkan seperti itu, bukan. Nah, bahkan di sini
dikatakan juga bahwa dia tidak memerlukan suatu pamrih di dalam dia melakukan pekerjaan itu. Maka di situ dikatakan hamba itu yaitu mengerjakan pelayanannya itu dengan ketulusan. Dia tidak punya pamrih apa-apa. Dia hanya melakukan apa yang perlu dia lakukan. Nah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, inilah suatu ketulusan dari seorang hamba yang dipertontonkan, yang diperlihatkan kepada kita bahwa inilah seorang hamba yang baik, hamba yang sejati. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari dua contoh ini mungkin ini juga akan menolong kita untuk kita bisa memahami bahwa kita sebagai seorang beriman, seorang yang telah menerima percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan kita sudah ditebus dari segala dosa kita melalui pengorbanan darahnya. Kita diangkat jadi anaknya, bahkan kita diangkat juga sebagai sahabat. Nah, maka saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melakukan apa yang dikehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, kami ingatkan kepada saudara-saudara kami seluruh jemaat, mungkin untuk para pembina, mungkin untuk para pengurus gereja, ataupun para perancang dan siapapun kita yang sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan, marilah kita penuhi panggilan Tuhan itu untuk kita bisa melakukan pelayanan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita akan dikatakan oleh Tuhan kita, "Hai hambaku yang baik dan setia." Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya, hamba yang baik adalah hamba yang dengan sukarela melakukan yang terbaik untuk tuannya dan mengerjakan pelayanan dengan ketulusan atau tanpa pamrih. Itulah kesimpulan dari pengajaran firman Tuhan yang bisa kami sampaikan kepada saudara-saudara seluruh jemaat pada saat malam hari ini. Dan sebagai penerapannya, bagi kita orang yang percaya, yang adalah hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita juga harus melakukan apa yang telah kita pelajari tadi, yaitu hamba adalah dituntut untuk dengan sukarela melakukan yang terbaik bagi tuannya dan dengan ketulusan melakukan pelayanannya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kiranya Tuhan akan memberkati kita dan kiranya Tuhan juga akan memberikan tugas tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada kita untuk kita senantiasa menghamba, melayani Tuhan dengan setia dan baik. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita kembali akan berdoa bersama. Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Kiranya yang sedikit ini boleh kami terima, boleh kami pahami, boleh kami renungkan, bahkan Tuhan sendiri yang akan memeteraikan dalam hati pikiran kami,
sehingga firman ini akan berkuasa dalam hidup kami dan bisa kami lakukan di dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami serahkan syukur doa kami ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sungguh firman Tuhan yang menguatkan dan memberkati kita ketika kita tetap dan setia berpegang teguh kepada Tuhan. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita pujikan nama Tuhan kembali dengan pujian mukjizat itu nyata. Sangat mungkin bagimu. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan Bapak, Ibu, dan Saudara bisa memperhatikan pokok doa dan bersama-sama kita akan memasuki dalam pokok doa kita. Tuhan memberkati. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa,